Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Stefani dari 2SIC. Nah, pada kali ini kita akan membuat step by step bagian forecasting. Nah, yang pertama itu kita pilih blank report, lalu get data. Nah, ini pilih Excel workbook, connect, lalu ini kita pilih yang sudah kita download tadi filenya, lalu open. Nah, di sini kita memilih tabel Superstore. Lalu langsung di-load saja karena datanya itu sudah bersih. Kita tunggu. Nah, sudah. Dan yang pertama itu kita akan membuat visual line chart. Nah, di sini kita menggunakan order date untuk di bagian X-nya, X-axis, dan di Y-axis itu menggunakan sales. Nah, ini kita rapikan saja yang di bagian X-axis-nya itu sisakan saja sampai di day. Selanjutnya itu, lalu untuk membuat forecasting per bulan pada line chart itu, kita memilih bagian menu analis di bagian visualization. Lalu kita pilih forecast. Nah, sebelum itu kita ubah order date-nya menjadi order date, bukan date hierarki. Nah, lalu kita kembali lagi ke analytics. Lalu kita ke forecast di-on-kan, yang tadi off. Yang tadinya off itu di-on-kan. Lalu kita pilih yang months. Lalu forecast-nya ini kita pilih 1 karena untuk memprediksi 1 bulan. Lalu di bagian forecast line-nya ini kita membuat warna merah untuk menjadi warna prediksi menggunakan warna merah. Dengan transparasinya itu 33. Nah, begini hasilnya. Selanjutnya itu untuk membuat target dapat memilih Y-axis pada bagian visualization. Pada bagian visualization, analitik, di bagian Y-axis-nya itu kita pilih add line. Nah, kita isi di bagian value-nya itu Y-axis, di bagian value-nya itu 5000, lalu warnanya abu-abu. Nah, itu untuk bermaksud targetnya itu adalah $5.000. Lalu begini hasilnya 5.000. Nih, ada garis lurus. Selanjutnya itu kita membuat zoom slider. Untuk dapat membaca grafik dengan data yang banyak, maka dapat mengaktifkan menu zoom slider pada bagian visualization ke format di bagian sini format visual kita mengaktifkan zoom slidernya, kita on-kan saja. Nah, dengan begini sudah bisa dipilih mau dari yang mana. Oke. Selanjutnya itu kita membuat judul forecast dan memberi warna background-nya. Nah, kita menggunakan text box. Lalu judulnya itu Superstore. Nah, seperti ini lalu kita akan merubahnya menjadi lebih rapi. Kita sesuaikan background-nya, efek. Background-nya sudah on, lalu dipilih yang hitam.
Nah, lalu tulisannya itu jadi warna putih dan di bold. Nah, seperti ini. Oke, untuk tampilan judulnya sudah. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi yang ketiga, itu menggunakan line chart lagi. Nah, kita pilih lagi. Untuk di x-axis-nya itu order that sama seperti tadi, dan di axis-nya itu adalah sales, order that, dan sales. Nah, selanjutnya itu kita ke analisis lagi. Lalu sama yang seperti tadi, di on-kan yang di bagian forecast-nya. Dan sebelum itu kita pilih yang order that-nya ini, yang order that. Lalu forecast-nya di on. Lalu di poin sini, kita memilih unit day. Unit day. Dan forecast length-nya itu 15. 15 yang bermaksud untuk memprediksi 15 hari. Nah, lalu jangan lupa di-apply. Dan di forecast line-nya itu, kita untuk membuat prediksi warnanya menjadi warna yang berbeda. Sama kita menggunakan warna hijau. Nah, pilih saja warna hijau. Hijau. Oke. Lalu transparansinya ini di 33. Sudah. Nah, seperti yang tadi lagi, kita mengaktifkan zoom slider. Zoom slider-nya kita aktifkan. Oke. Yang bagian atas ini, yang per month tadi itu zoom slider-nya nggak ada, jadi polosan. Yang di unit day saja yang ada zoom slider-nya. Selanjutnya itu kita akan membuat visualisasi yang ketiga. Yang ketiga itu menggunakan bar chart. Bar chart. Nah, di sini kita memilih y-axis-nya itu stat dan x-axis-nya itu sum of cells. Yang y-axis-nya itu stat dan x-axis-nya itu sum of cells. Lalu pada bagian filter ini kita memilih bagian stat itu yang top end dan pilih top end, basic filter tab-nya ini yang top end dan pilih 20. Value-nya itu 10. Value-nya itu 10 dan value-nya 10 by value sum of cells. Nah, di drag ke sini. Lalu jangan lupa di apply filternya. Dan untuk merubah warnanya ini, kita pergi ke format visuals, dan di bagian bar sini, pilih negaranya satu-satu untuk merubah warnanya. Seperti California, kita rubah warnanya menjadi ungu. Nah, dia akan terubah. Kita akan merubahnya warnanya satu-satu sesuai dengan desain yang diberikan. Saya akan mengubahnya. Dan untuk mendapatkan hasil di sampingnya ini ada tulisannya seperti 0,34 M
Dan di New York itu 0,19 M itu kita mengaktifkan data labels-nya. Nah, maka dia akan menampilkan ini. Oke, saya akan mengubah desainnya. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya, tinggal menambahkan background. Yang ini kan masih ada tuh garis-garis putihnya. Nah, itu kita matikan dengan cara format visual dan visual lalu di greedy lens-nya ini, greedy lens yang vertikal ini dimatikan aja. Nah, dia hilang. Maka dia hilang. Nah, kalau yang untuk ini, yang garisnya ini tadi itu di bagian analis, yang di bagian ini constant line-nya ini ditambahkan saja, dan line style ini menjadi solid, dan width-nya 5 biar agar lebih gede. Nah, 4 saja lebih bagus. Dan yang untuk putihnya ini, yang tadi itu di forecast. Nah, yang di forecast itu dimatikan saja bagian confident lines. Nah, jadi yang hidup itu cuma forecast line sama forecast itu saja. Dan ini masih seperti tadi, masih sama. Nah, selanjutnya itu saya akan membuat background-nya. Nah, untuk membuat background-nya itu kita menggunakan image, lalu import background yang sudah kita buat. Nah, ini tinggal digedekan. Nah, berikut untuk tampilan akhirnya. Ini untuk Superstore Sales Forecast-nya. Dan yang ini untuk dashboard. Oke. Sekian dari penyampaian saya tentang step by step pembuatan forecast. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.